Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di YouTube channel saya, Trash Channel Petualangan Wisata Nusantara. Untuk target bulan lalu ya, saya bilang masih ada beberapa pantai yang belum saya eksplor di daerah Pelabuhan Ratu ini teman-teman. Cibangbang, terus Cibangban, terus Cikembang. Dan kebetulan saya ada di pantai Karanghaji teman-teman, berbatasan langsung dengan di tengah-tengahnya ya, pantai Cibangban dan juga pantai Cikembang, bersebelahan dengan resort kuda laut. Jadi teman-teman bisa simak terus video saya ini biar teman-teman tahu bagaimana kondisi dan suasana di pantai Karanghaji teman-teman. Nah, untuk resortnya sendiri, untuk pantainya sendiri, pantai Karanghaji ini sangat kecil teman-teman ya. Cuma dari depan sana sampai kepada sini sebenarnya. Cuma bersebelahan dengan resort kuda laut yang ada sebelah sini teman-teman. Dan akses pantainya bisa diakses oleh umum juga teman-teman. Nah, di sini. Jadi ini resortnya teman-teman, resort kuda lautnya ini teman-teman. Langsung bersebelahan dengan pantai Karanghaji. Kebetulan akses pantai ini sendiri adalah milik pribadi teman-teman, yang saya tahu ya. Jadi kondisinya memang sangat kecil, tidak terlalu besar. Dan nanti kita akan ke pantai Cikembang sana teman-teman ya. Nah, karena kebetulan sini adalah puncak Abidi di atas ini, jadi sudah berbatasan dengan Banten teman-teman. Ini ujungnya Pelabuhan Ratu Sukabumi ya. Untuk hari ini sungguh ramai teman-teman ya, nggak ramai lah dibandingkan biasanya, dan pantainya juga bersahabat, terbukti masih bisa mandi-mandi teman-teman. Jadi simak terus video saya ini agar teman-teman tahu bagaimana keadaan daripada atau suasana kondisi daripada pantai Karanghaji ini teman-teman. Nah, inilah Karanghajinya yang disebutnya. Karangnya lumayan besar dan agak tinggi ya, sehingga harus diangkat bendera supaya kapal tidak menabrak, kapal nelayan tidak menabrak saat bersandar ke pantai. Jadi saya terkecoh dengan kondisi jalan teman-teman. Di saat saya jalan itu saya tidak perhatikan papan nama daripada pantai yang ada di sebelah sana teman-teman. Ternyata itu adalah pantai Cibangban teman-teman, dan saya sudah lewati lah ya. Aduh, mungkin nanti habis dari sini kita akan ke situ teman-teman, eksplor pantai Cibangban seperti apa. Karena tidak ada pelang namanya, jadi saya lewati saja teman-teman. Walaupun tadi ramai saya lihat. Jadi kemungkinan nanti habis dari sini saya ke pantai Cikembang dulu, baru saya akan pantai Cibangban teman-teman. Dan akses pantai Karanghaji ini walaupun kecil tapi bisa bersambung dengan area pantai daripada kuda laut resort teman-teman, dan menyatu dengan pantai Cibangban juga. Dan kelebihan daripada pantai ini landai teman-teman ya pantainya ya, dan banyak di bertengger perahu-perahu nelayan warga setempat ya. Jadi pantai ini teman-teman, walaupun tidak dekat tapi terlihat banyak lah ya sini. Berbeda dengan pantai lainnya teman-teman ya. Jadi pantai ini banyak di apa ya, di pantai kiri atau apa ya, sebelah di pantai kapal nelayan ya. Dan ini adalah akses masuk daripada pantai Karanghaji teman-teman. Nah, itu jalan yang ada di sana, ada mobil, itu adalah jalan lintas untuk ke Banten teman-teman. Jadi seperti inilah area
pintu masuk daripada pantai Karanghaji. Kecil teman-teman ya. Dan kebetulan ini adalah milik pribadi sepertinya. Dan untuk area parkir sebenarnya lumayan juga teman-teman, ya, agak luas. Lihat dari pintu masuk sana. Jadi saya sih bisa merefleksikan pantai ini untuk teman-teman singgahi, karena walaupun kecil tapi pantainya itu landai teman-teman ya, jadi tidak terlalu maksudnya tinggi dengan air. Agak landai, jadi masih bisalah direnangi dengan kondisi seperti apapun, kecuali ombaknya mungkin lagi pasang lain cerita ya. Kalau lagi begini mungkin masih bisa saja. Dan pengawasan kayaknya mudah lah kalau kecil dibandingkan besar teman-teman. Jadi untuk kali ini saya masih bisa refleksikan pantai Karanghaji ini untuk teman-teman kunjungi. Sementara tadi saya masuk tidak ada tiket masuk teman-teman ya, tapi saya nggak tahu kalau ada parkir. Karena saya bawa kendaraan motor, jadi saya belum keluar, jadi belum tahu apakah ada pembayaran parkir atau tidak, dan belum tahu harganya. Tapi tidak ada tiket masuk teman-teman. Jadi saya masih bisa refleksikan untuk teman-teman bersama saudara untuk berlibur di pantai ini teman-teman. Lokasinya adalah Pelabuhan Ratu ya teman-teman ya, paling ujung berbatasan dengan langsungan dengan Banten ya, sebelum daripada pantai Cikembang teman-teman, Puncak Habibie. Jadi mungkin saya tidak terlalu banyak mengeksplor area pantai ini karena memang areanya kecil dan tidak banyak juga yang harus saya eksplor. Karena kecil ya teman-teman ya. Tapi di satu sisi saya juga sebenarnya mau eksplor harga-harga di sini teman-teman, karena saya mau bandingkan dengan harga-harga semua pedagang-pedagang area wisata di seluruh pantai yang ada di Pelabuhan Ratu teman-teman. Sebutan saya sebenarnya hampir sama semua ya teman-teman ya. Yang pernah saya katakan perbedaannya cuma 2.000, 3.000 itu dengan pantai IP Citepus teman-teman. Tapi selebihnya semuanya sama ya. Tapi itu saya baru bicara harga kopi ya teman-teman ya, tidak bicara yang lain. Karena saya biasanya makan itu di tempat lain. Kalau di pantai itu isinya ngopi aja atau air kelapa. Ya seperti itu teman. Ya tidak banyak yang perlu saya ekspos teman. Nah, kalau untuk resort kuda laut sebelah sini mungkin saya tidak enak eksplornya ya, karena mungkin saya harus izin dulu. Tapi ya kalau cuma cuplikan seperti biasa mungkin semoga menguntungkan buat mereka juga, agar mereka juga bisa banyak pengunjung yang ke resort mereka lah ya. Apa? Bogor. Acara naon? Hah? Ini acara naon? Udah nanaon ya, arek konten unggul. Oh, konten. Dagang kan? Iya, dagang. Konten.
Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu video saya tentang pantai Karanghaji teman-teman. Jadi hanya sedikit informasi yang bisa saya berikan, dan hasil akhirnya adalah bukan tiket masuk berbayar teman-teman ya, tapi tiket parkir. Jadi mobil 20.000, motor 10.000, yaitu mungkin diputar lah ya. Tapi kalau dari sisi komersilnya, kalau kita berdua pakai motor, berdua motoran cuma 10.000, sama aja tiket masuk 5.000 lah ya, atau tiket parkir 5.000 ditambah orang satu lah. Cuma memang kalau untuk kendaraan hitungannya masih terlalu mahal teman-teman. Motor 10.000, mobil itu 20.000, masih terlalu mahal walaupun tidak berbayar. Karena akses pantai itu tetap ya satu hal ya yang perlu diingat untuk pengelola, adalah milik pemerintah, dan juga otomatis adalah hak mutlak masyarakat untuk menikmatinya. Jadi walaupun ini tanah pribadi, saya sarankan untuk mengurangi tiket biaya masuk baik kendaraan. Motor 5.000 atau mobil 10.000 udah cukup lah sebenarnya untuk pemasukan. Yang penting dari sisi ekonomisnya pengunjung tidak segan untuk sini teman-teman, karena di samping murah, ekonomis, dan juga bersahabat lah pastinya ya. Ditambah keramat tamahan dan juga pengelolaan tempat wisata ini, walaupun ini pribadi, itu rapi ataupun baguslah kesannya, tidak amburadul. Karena saya sendiri melihat masih belum terlalu maksimal ya pengelolaannya, karena jalan aja sebelah sana masih berbatu bertanah. Jadi kalau hujan itu nggak becek teman-teman masuk ke dalam ini. Ya, seperti ini juga. Nah, pengelolaan untuk balai-balainya pun belum maksimal lah ya, masih pakai terpal kayu seadanya lah ya, tidak terlalu rapi lah. Dan masih banyak juga tempat-tempat atau lokasi yang seperti ini bangku teman-teman, belum ada alas atapnya supaya adem lah kesannya. Jadi pengunjung kalaupun mau ngopi atau mau minum atau mau makan, sebenarnya kalau teduh itu enak teman. Ini masih panas lah ya, dan penataan yang lainnya juga belum memadai. Jadi tetap mungkin saya memberi saran kepada pengelola daripada Pantai Karanghaji untuk lebih maksimal lagi dalam hal pengelolaannya. Jangan dilihat dari sisi komersilnya, tapi lihat dari sisi ekonominya, agar perputaran uang ataupun usaha yang dilakukan itu berjalan dan juga laris manis teman-teman. Karena kalau laris manis kan uang itu berputar cepat ya, keuntungan juga cepat. Jadi saya sarankan bebaskan tiket masuk, cukup parkir mobil 10.000 dan motor 5.000 saja. Untuk orang pribadi tidak perlu berbayar. Berjualan dengan harga standar, jangan terlalu mahal, karena itu juga mencakup daripada wisatawan yang enggan datang karena terlalu mahal lah ya. Saran saya lagi mungkin ya, penginapan yang ada difungsikan banyak, seperti balai-balai ini yang bisa disewakan mungkin untuk menginap kapasitas 4 atau 5 orang atau lebih, karena pantainya bersahabat teman-teman. Jadi kalaupun pasang katanya masih bisa, ini pasang katanya tapi masih bisa direnangi ya, masih aman. Bingung saya, ini mungkin pantai paling aman mungkin di sekitaran Pelabuhan Ratu ini teman-teman. Jadi cukup membagikan juga Karanghaji ya. Jadi untuk teman-teman semua, demikian informasi dari saya. Semoga informasi yang saya berikan sangat bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa untuk berlibur bersama keluarga ataupun andai tolan teman-teman rekan kerja dan lain-lain, untuk memberikan sedikit refreshing pada otak atau pikiran kita teman-teman, supaya jasmani kita sehat ya. Jadi salam sehat dari saya, salam NKRI dari saya, salam bahagia dan sejahtera untuk kalian semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.